membagi membagi takjil dan sebagainya. Yang kedua ini adalah mendekatkan diri. Yang pertama adalah membacanya, yang kedua coba memahaminya. Menghafalnya. Tambah hafalan kita. Jadi saya mohon nanti di bulan ini kita khatamkan satu kali aja, Pak. Yang usah seperti Imam Syafi'i 60 kali. Satu kali aja. Dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Gak susah, gampang ya. Kalau ada niat gampang. Insyaallah dimudahkan Allah nanti. Ya, bisa ya insyaallah ya. Terus tambah hafalannya, gitu ya. Sedikit aja lagi duduk Bapak, cobalah hafal gitu kan. Tambahlah satu ayat dulu. Gitu. Oh ya udah, ada kerja tinggalkan, tutup Quran, pergi kerja atau ada kegiatan. Nanti ada waktu luang, ingat Quran langsung, jangan yang lain ingat. Apalagi hafal, tambah hafalan kita. Allah sudah berikan jalan sebenarnya. Jadi syaratnya itu kalau kita ingin seperti orang-orang terdahulu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemenangan, syaratnya gampang juga. Ikutin aja mereka terdahulu. Ya kan? Metodenya, jalannya sudah jelas. Nah, itu yang kedua, menghafal. Yang ketiga, memahaminya. Cobalah di baca tafsirnya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya itu Imam Syafi'i, Imam Malik itu apa mereka baca Quran itu nggak dengan maknanya? Mereka itu udah memang sebelum itu aja kerjaannya bahas Quran aja kan. Udah paham betul mereka, udah bikin kitab fikih, udah bikin kitab hukum. Jadi ketika Ramadan itu Quran aja. Gitu. Nah, kalau kita kan mungkin bisa lah sedikit kan baca. Ini maksud Allah dalam surat Al-Maun ini apa gitu misalnya. Ini kok. Ini pertanyaan tapi kamu getarkan jiwa gitu. Tahukah kamu yang pemuka agama? Jangan-jangan saya. Jadi sahabat begitu dia. Kalau Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Siapa berani bilang Allah nggak tahu kan? Jadi sahabat itu ketika jangan-jangan saya nih dusta agama. Wah dengarlah bagaimana. Biar kita bisa tahu. Inilah makna memahami ayat itu. Pelan-pelan aja. Nanti insya Allah akan diberi kemudahan. Yang keempat adalah merealisasikannya. Ini yang paling penting. Setelah kita paham dengan baik, coba direalisasikan. Gitu ya. Seperti Allah kan sudah bersumpah tuh sampai beberapa kali di Al-Quran bahwa kita ini akan dapat cobaan. Bukan sekali sumpahnya, sampai bahkan dia mengatakan 3 kali. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kalian itu akan diuji nanti, ya kan? Dengan ketakutan kurang harta, ketakutan anaknya seperti ini, ketakutan seperti itu. Banyak ketakutan kita, benar kan? Kalau di sana gimana ya? Allah sudah bilang di surat Al-Baqarah. Gitu ya. Kalau kita paham kan, wah ini cobaan. Jadi hilangkan ketakutan itu, ya dengan istighfar. Kekurangan harta, jiwa, tumbuh-tumbuhan, harta, gitu ya. Enak kali lah masjid nih, awak jadi duit dia minta terus tiap bulan gitu kan. Ini kan ketakutan ya, gitu ya. Padahal nggak seluruhnya benar tuh. Harta nggak dibawa mati itu nggak seluruhnya benar. Ada harta yang bisa kita bawa mati. Zakat kita bawa mati itu harta. Sedekah itu kan kita bawa mati, ya kan. Jadi kalau kita sedekah tuh Pak, logikanya gini, itu masjid, pengurus masjid nih Kak saya titip ya duit 100.000, nanti di akhirat saya ambil, benar nggak? Kan gitu kan? Ya kan? Nanti saya akan ambil nih, titip nah, buatlah untuk masjid untuk apa? Bangun apa misalnya? Kan itu dia, ya kan? Jadi dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa hidangan Al-Quran, hidangan Allah yang Allah berikan kepada kita itu salah satunya adalah Al-Quran, hidangan hati. Jadi seperti yang saya bilang bahwa kita ini kan makhluk dunia dan juga makhluk langit. Makhluk dunia ini jasad kita di makhluk dunia nih. Sementara makhluk langit adalah ruh kita. Jadi makanannya juga harus dari langit, yaitu Al-Quran. Makanya ada sebuah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau hidangan ini ditelan terus dimakan tentu hati kita akan sehat, ruh kita ini akan bugar dia. Di sini nanti timbulnya kemenangan. Jadi ketika kita menang, biasanya mengucap takbir itu dari hati.
Kalau kita ucap dari takbir dari hati ini baru terasa nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Ketika hati kita sudah menang, ketika ruh kita sudah menang, dan itu menangnya ketika kita dekat dengan Al-Quran. Menjadi hamba-hamba yang bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih Engkau jumpakan dengan Ramadan. Doa itu kan doa karena kita ingin bersyukur, ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Dan doa yang lain, Allahumma salimna Ramadan, ya Allah selamatkan Ramadan kami gitu. Bahkan sahabat itu seperti yang kita ketahui bahwa hidupnya ada 2 saja, 6 bulan dia berdoa kepada Allah agar disampaikan ke Ramadan, sekalian dia juga menyiapkan dirinya. 6 bulan setelahnya dia berdoa agar pahala di bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Inilah jadi yang kedua adalah ketika kita mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, kata-kata Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ruh kita nih hidup, hati kita nih hidup. Disinilah kita akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Bukan hanya sekedar bertakwa, tapi menjadi bersyukur. La'allakum tashkurun. Dan yang selanjutnya Allah mengatakan di surah 86-nya, 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika sudah menjadi hamba bersyukur, Allah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan apabila hamba-hambaku, ya. Jadi kalau manggil itu istrinya Doni misalnya, kan beda dengan itu istriku. Beda nggak kira-kira? Dekat. Jadi ketika kita sudah menjadi bertakwa, bersyukur, Allah memanggil kita dengan apa kata Allah? Ibadi, ya. Wa idza sa'alaka ibadi wa inni qarib. Jadikah hamba-hambaku, Allah memanggil apa? Hamba-hambaku. Masya Allah. Ya. Ini kalau sudah ada suatu bahasa yang disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini terhormat enggak kira-kira? Misalnya Papan Bunga, Pak Zul ini disandingkan dengan gubernur dari Papan Bunga, bangga nggak Pak Zul? Papan Bunga ini juga nampak. Ini disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambaku, Allah yang bilang. Bukan kita yang ngaku hamba. Dari hamba Allah 50.000, kan beda, kan kita yang ngaku. Belum tentu kita, Allah juga apa gitu. Ini Allah yang mengatakan, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, coba hamba-hambaku. Jadi sudah berbeda dia, sudah naik derajatnya. Ini hamba-hamba Allah, dan level terbaik di dalam Islam ini adalah hamba Allah. Dia apa lagi? Benar, ya kan? Subhanallazi asra bi 'abdihi. Hambaku, aku Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kan level tertinggi kan? Jadi bukan kita menjadi hamba manusia level tertinggi, menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, benar. Tapi level tertinggi kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi luar biasa ini ya. Wa idza sa'alaka ibadi an inni fa innahu qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi kalau bahasa ijab dan istijab, ijab kabul itu kan gitu ya. Ada yang ijab dan ada yang mengkabulkan. Kalau seandainya apa bedanya ijab dan istijab? Ya. Jadi gini deh. Kalau ijab saya terima saya terima nikahnya gitu. Saya nikahkan anak saya gitu. Nanti kan si laki-laki kan harus jawab. Itu ijab namanya. Langsung menjawab. Kalau istijab itu ada jeda. Ntar dulu Pak ya, anak bapak ini kira-kira gimana? Langsung tuh saksi bilang nggak sah, benar nggak? Ya kan? Kalau ijab itu, jadi ketika dia mengucapkan saya nikahkan anak saya, dia langsung jawab, itu ijab namanya, nggak ada jeda, benar kan? Tapi kalau istijab itu ada jeda. Anak bapak ini seperti apa? Akhlaknya gimana? Misalnya gitu. Oh ini nggak sah, langsung bilang saksi nggak sah nih. Bisa gitu. Jadi di sini ya, yang luar biasanya
Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan, pakai bahasa ijab. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan seluruh doa-doa. Tapi ketika Allah mengatakan di sini apa namanya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu istijab. Ketika Allah ingin mengabulkan doa, secepat mungkin Allah kabulkan doa. Tapi ketika Allah bilang mereka melakukan seluruh ibadah-ibadah pakai bahasa bukan ijab, tapi istijab. Karena tahu kita ini lemah. Paham maksudnya enggak? Ketika Allah mengabulkan doa pakai bahasa ijab langsung. Tapi ketika Allah minta kita untuk taat pakai bahasa istijab. Artinya apa? Kita ini diminta Allah step by step untuk melakukan ibadah, enggak langsung ijab seperti Allah bilang di atas. Azab kita Pak, harus pakai bahasa ijab ini. Enggak mampu kita. Enggak mampu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa di kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai bahasa ijab kata ulama di ayat ini, kita enggak akan mampu. Makanya Allah bilang di sini bahasa istijab. Jadi step by step kalian mendekat kepada aku enggak apa-apa. Walaupun nanti Allah membalas itu dengan ijab langsung. Coba bayangkan, kan luar biasa, ya kan? Jadi tadi dalam Quran yang sekarang adalah kalau kita ingin mendapat derajat la'allakum yashkurun, la'allakum yarshudun, orang-orang yang apa namanya, yang mendapat rosyad irsyad petunjuk kebenaran bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah enggak makan, enggak minum. Kenapa bisa jadi orang bertakwa? Ternyata itu adalah menekan. Yang pertama adalah menekan apa namanya? Nafsu. Makan, minum, berhubungan sama istri itu kan nafsu. Kalau ini ditekan, tentu yang ketakwaannya akan naik, ya kan? Apa namanya di surat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada sifat fujurnya ditekan, sifat ketakwaannya akan naik. Yang kedua, ketika Allah ingin mengangkat derajat kita la'alakum tashkurun, ini Allah berikan makanan dari Quran. Makanan roh kita yang tadi sudah mulai naik, bangkit, diberikan lagi agar menjadi lebih baik, lebih bugar. Yang ketiga ini adalah dengan doa. Ya, coba kita lihat makhluk terbaik di muka bumi ini Rasulullah SAW. Seluruhnya berdoa, makan berdoa, tidak pernah tidak melakukan doa, minimal Bismillah. Itu diajarkan Rasul, minimal kita baca Bismillah yang baik. Jadi kalau kita selalu berdoa, makan berdoa, minum berdoa, berhubungan istri berdoa, kerja berdoa, melangkahkan kaki berdoa, keluar rumah berdoa, kira-kira kita dapat petunjuk nggak dari Allah? Ketika kira-kira kita dapat rosyad nggak? Apa jalan kebenaran nggak dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika hati kita sudah mulai jauh dari Allah, biasanya orang akan malas untuk berdoa. Mungkin kita pernah rasakan. Ya udah, nanti sholat aja, zikir udahlah, doa nanti lah, sering doa dah. Gitu ya. Allah saja nggak bosan mengabulkan permintaan kita. Kita yang bosan minta. Benar lah. Kita merasakan lah. Ya lah, kayaknya nggak ada aman minta sama Allah lagi. Hebat kali kita nih kan. Ya kan? Nah, coba yang tadi Allah bilang ketika kalian sudah beribadah kepadaku walaupun dengan step by step, Allah tetap mengabulkan. Ya. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, katakan aku dekat dan aku mengabulkan seluruh doa mereka. Jadi kalau udah seperti ini, orang-orang yang dibilang Allah di ayat ini nggak perlu lagi dia, ya perlu maksudnya gini. Kalau perlu tetap perlu ke Mekah. Maksudnya nggak perlu kita lagi misalnya ke Maqam Ibrahim, ke Raudhah untuk berdoa. Itu kan doa untuk dikabulkan. Benar tak? Ya. Karena kalau udah ayat ini, maksud ayat ini adalah mau kapan pun kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertanya kepada aku dekat dan aku mengabulkan seluruh doa-doanya. Mau doa jam 2 siang, mau doa 2 malam, mau kondisi gimana, doa insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bersyat tadi. Itu maksudnya. Ya kan? Biasa kan kita doa dikabulkan nih.
Apalagi ya mohon maaf ya, makam ini misalnya nggak perlu nih. Kalau dengan ayat ini nggak perlu. Ya. Sepertiga malam gitu kan. Itu jelas hadisnya tuh, sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan Allah mencari. Tapi kalau Allah sudah memberikan seperti rosyad ini tadi, ini kapanpun dia berdoa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan doa tadi. Ya, tentu urutannya jelas ya tadi ya, Ramadan dulu. Kalau langsung ke sini tanpa puasa juga nggak bisa. Jadi sekitar Ramadan ya. Karena ayat ini adalah rentetan dari surat-surat tentang ayat-ayat tentang Ramadan. Ya, ayat. Jadi doa tadi mendekatkan diri sama Quran kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit-sedikit berdoa, doa sedikit-sedikit, bukan doa sedikit-sedikit, tapi sedikit berdoa gitu. Jangan dibalik ya. Ramadan tiba tiba-tiba Ramadan gitu kan. Aduh, ini bahaya gitu ya. Jangan dibalik. Jadi ya, seluruh nabi ini pastilah terkenal dengan doa-doa. Ya. Siapapun nabinya. Dan satu lagi, berdoa ini jangan terburu-buru ya. Wah, udah sebulan. Baca tuh tafsir tuh tentang Nabi Ibrahim berapa ribu tahun baru dikabulkan doanya. Ya kan? Nabi Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Ismail Rasulullah berdoa gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Nuh itu berapa puluh tahun dia berdoa ya, minta diutus. Udah berapa lama baru diutus Nabi Musa lahir, berapa lama lagi dia besar lagi kan, lama berarti. Ya ini baru doa sebulan dah komplain sama Allah kan. Ya Allah, kita berdoa nih, kemana pun nggak boleh gitu. nggak boleh gitu. Tapi yang menarik itu adalah kata Umar itu Khattab. Aku nggak terlalu memikirkan lah. Ya, kira-kira bahasanya gitu. Mau dikabulkan Allah mau nggak terlalu dipikirkan. Yang penting adalah Allah memberikan kita ilham untuk berdoa. Berarti ini ada kedekatan. Ini hamba Allah berarti. Benar nggak? Ada keinginan kita selalu untuk berdoa. Itu saja sudah baik. Yang pertama, yang kedua, kalau Allah sudah berikan ilham kita untuk berdoa, berarti Allah berkehendak untuk mengabulkan doa-doa kita. Semua yang perlu adalah kesabaran. Ya. Bentar ya. Halo? Ya, jaga seluruh amal-amal dan nilai-nilai Ramadan ini agar tidak berkurang, nilai puasa tadi agar tidak berkurang. Ya, insya Allah kita akan dijadikan Allah orang-orang yang bertakwa. Setelah itu, yang kedua adalah dekatkan diri kita kepada Quran, sehingga nanti ketika akhir-akhir itu kita takbir itu seperti terucap sendiri saja, gitu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini biasanya iktikaf, ya 10 hari. Itu ideal. Kalau memang tak bisa 10 hari, kapan bisanya saja. Misalnya pagi sampai malam nggak bisa lagi harus pulang, nggak apa-apa pulang. Yang penting adalah nanti dalam 10 hari terakhir itu usahakanlah. Kalau bapak misalnya off 2 hari di masjid, bawa baju. Ya, ini ada misalnya kedai, Pak, tolong antar 3 kali sehari makan, ini duit. Atau bikin panitianya di masjid. Apalagi masjid raya itu wajib tuh mas. Bukan wajib ya, maksudnya kalau bisa ya di paripurna kan. Yuk gimana kalau kita buat panitia iktikaf, undang orang, bikin slide, bikin spanduk, undang orang. Nanti kalau memang diskusi kita lagi gimana cara ya, memang harus dibikin program dia. Ba'da subuh pengajian, ya kan, ba'da zuhur pengajian. Nanti apalagi programnya, kita baca wirid misalnya, boleh apa-apa pagi kan. Terus target kita sekian juz. Malam qiyamul lail. Ya kalau di Pekanbaru ada yang gratis, ada yang bayar. Tapi bayarnya nggak banyak, terus keluarin. Main ideal ini ideal nih. Jadi barang kita di atas, kita di bawah. Kalaupun ada ibu-ibu, misalnya di suami istrinya di atas, jangan gabung kita. Ya di atas dia. Sibukkan diri kita sama Quran, baca buku, zikir, serah.
Yang penting kegiatan-kegiatan di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. Tapi juga startnya dari awal juga sudah mulai. Makanya sahabat itu 6 bulan itu dia bersiap-siap, siap mental, siap ilmu, ya kan, siap uangnya juga, siap jasadnya juga. Makanya perang pun menaklukkan Palestina oleh Umar bin Khattab itu Ramadan. Itu kuasa Romawi. Kita Romawi ditaklukkan sama Umar Ramadan. Bayangkan. Bahkan Ramadan pertama itu perang Badar. Bayangkan. Kenapa mereka kuat? Karena mereka sudah bersiap-siap. Ya. Ini ada beberapa hari lagi, kita 7 hari lagi, seminggu lagi. Cobalah didekatkan diri sama Quran. Gitu. Ada yang mengatakan boleh saja puasanya, maksudnya kami. Jadi jangan terkejut pada kita. Jangan disalahkan nanti. Saya itu lagi puasa ya, tolong Pak kerjaannya banyak, saya gitu di pabrik gitu ya. Jadi orang ya mohon maaf kadang di belakang kita nilai orang Muslim ini orang masuk Ramadan tidak produktif. Nah ini kan nggak baik. Yang salah itu kan kita. Syariat itu nggak ada yang salah. Syariat itu nggak pernah salah. Kalau salah nggak mungkin itu Ramadan. Cuma kita saja yang mensiasatinya. Gitu ya. Nah, jadi 3 hal itu. Yang ketiga adalah ad-rasyad, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita selalu dikabulkan adalah selalu berdoa dan jalankan seluruh kewajiban dengan cepat. Istijab ini juga maknanya menyambut seruan Allah itu karena Allah gitu. Salat itu azan nih, Allah manggil, berangkat. Gitu. Bukan karena yang lain. Gitu ya. Enak lah nih awak dah salah kau lah. Nampak di masjid itu bisa lah gitu ya. Gak boleh kayak gitu ya. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala hamba-hambaku itu, ya kan senang gitu dipanggil Allah dengan hamba kan. Itu kalau gubernur bilang itu Pak Zul itu kawan saya tuh. Pak Zul. Tapi kalau Pak Zul yang bilang gubernur itu kenal sama aku tuh. Tidak ada orang kan. Misal gitu kan. Akan ini jelas nih. Ya, sa'alaka ibadi fa inni aku dekat, bukan doa, menolong kita, masya Allah. Ya kan luar biasa nih. Tadi ijab, yang ini istijab. Coba dua-dua pakai ijab, apa nggak kacau gitu nih? Langsung nih, nggak ada cerita. Masuk waktu tutup kedai, karena bahasnya ijab kan. Nggak bisa nih, Mas itu lagi bikin roti orang, tutup langsung, dipanggil Allah. Kalau karena istijabnya tapi pasti memang hati kita terpanggil, ya, terpanggil hati kita dengan Ramadan ini, terpanggil hati kita dengan khusyuk kepada Allah yang beribadah. Hati kita dipanggil, dan ini bisa bisa kita raih ketika kita dekat sama Quran. Ya, ini doa ya, jangan sampai lepas dari doa kita, malas berdoa gitu. Ya paling nggak doa-doa sapu jagat lah. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan. Niatkan untuk semua enggak apa-apa. Ya kan? Orang kata Dr. Mawardi aja, doa ya Allah aku minta kebaikan seperti yang kau berikan kepada Rasulullah misalnya. Itu banyak juga tuh Pak, enggak sanggup juga kita kan. Nah, kecuali istri lah, istri kan banyak tuh Pak. Boleh. Ini santai. Nah, jadi artinya minimal itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau ini kan kami itu kan semua keluarga kita, anak-anak kita, gitu ya. Kalau itu minta-minta aja, masalah jangan dirinci, gitu. Macam ngatur Allah, ya Allah. Ini yang kayak gini lah maunya. Iya ada juga yang gitu kan, ada juga Pak. Nggak boleh dirinci, ya Allah diatur, minta aja, gitu kan. Contohnya doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat 27. Di awal dibilang bahwa aku meninggalkan anak-anakku di tempat yang nggak bisa ditumbuhi dan tanaman, nggak bisa ditumbuhi. Ya, baca itu. Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat berapa ya? Lupa saya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in
Jadi ghairi zar'i ini nggak bisa ditumbuhi. Bukan nggak ada tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan bisa ditanam. Ini memang nggak bisa ditumbuhi. Gersang. Mekah itu gersang. Makanya nggak bisa jadi kampung dulu berkah Mekah. Karena doa Nabi Ibrahim, ya, atau bagi ulama, karena doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tahu ini kesana itu dalam rangka ini membangun peradaban. Sekali kita bahas loh. Bawa anak sebagian keturunan diletak di tengah lembah yang gersang, bayangkan. Tapi yang anehnya dia bilang kayak gini. Nah ini, kalau bagi kita aneh ya, bagi perspektif Nabi nggak aneh nih. Dia bilang, afidatan minan nas ilaihim warzuqhum minas tamarat, dan tumbuhkanlah buah-buahan minas tamarat ini, buah-buahan yang banyak dari jenis yang banyak pula. Coba aneh nggak? Tadi dia bilang nggak bisa ditumbuhkan, nggak ditumbuhi, tapi dia minta apa namanya, warzuqhum minas tamarat, jadi buah-buahan yang banyak dan jenisnya juga banyak. Apa mungkin Nabi Ibrahim? Tapi nggak bisa ditumbuhi ya Allah. Gimana tuh? Nggak gitu kan? Pokoknya minta aja. Coba sekarang Mekah itu, buah apa yang nggak ada di Mekah? Punya ada nih Pak Aman, bisa tanya kan? Buah apa yang nggak ada di Mekah? Coba. Dan kapan terkabul doa ini? Apa langsung terkabul Pak? Besoknya enggak. Ada proses, ya. Ada hukum kausa ya, kalau ada namanya. Proses, gitu. Ya. Sekarang apa yang nggak ada di Mekah? Buah-buahannya. Jadi masalah itu cara, masalah mengadakan itu urusan Allah, bukan kita lagi. Ngapa pula kita, oh ini setelah saya berdoa saya harus memikirkan gimana? Boleh juga ya sebenarnya diciptakan ini gitu kan. Nggak yang gitu kan Nabi Ibrahim kan. Tadi kan dibilang nggak bisa ditumbuhi, tapi setelah itu minta warzuq minas tamarat, apa namanya, rezeki dari tumbuh-tumbuhan, dari apa, dari buah-buahan yang banyak. Minta buah-buahan pula dari mana? Bisa dari orang kan bisa aja. Jadi intinya adalah gimana kita harus selalu dekat sebenarnya, terhubung dan selalu bergantung. Nah ini yang penting, bergantung. Bergantung ini kan jelas ya maknanya ya. Tanpa itu kita jatuh, tanpa ada gantungan jatuh, sesat, jatuh neraka itu misalnya. Contoh bergantung itu ketika kita sakit, yang terpikir kita pertama kali siapa? Ketika kita sakit, Allah apa dokter? Jujur aja, Allah apa dokter? Allah. Kalau kita bergantung, Allah dulu minta sama Allah, baru ke dokter. Boleh, atau dua-dua juga boleh. Yang penting hati kita ini bergantung. Ya Allah, dokter ini hanya perantara. Dokter ini bagus nih, sana aja lah. Gitu ya. Ini obat di situ juga saya lupa kita sama pencipta yang menyembuhkan, yang mengapa. Ini yang penting ya. Nah ini. Jadi kalau orang rosyad itu ya dapat petunjuk kan. Jadi kemanapun dia harusnya di sebelah kanan, tapi ada gerakan hati. Kok pengen ke kiri itu, ternyata di sana ada yang akan mau balak, yang akan mau harang kita bisa sesuatu. Jadi 3 hal itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sama-sama kita berusaha ya, berdoa agar mencapai 3 derajat tadi, bertakwa, bersyukur dan rasyad ya, walaupun terdengar agak berat ya yang 2 belakangan. Karena yang 2 belakangan ini kan jarang juga dibahas ya di masjid ya. Nah, jadi itu yang penting gambaran sudah dapat ya bagi kita gimana mencapai ke ketiganya. Sama-sama gitu, sama-sama. Walaupun mak yang satu aja berat bisa untuk bertakwa. Tambah pula lagi. Yang jelas yang penting Bapak tahu, yang penting kita termasuk saya, yang penting kita tahu dulu jalannya itu aja dulu. Ya. Dan kita niatkan dari sekarang, kita harus mencapai derajat itu. Tapi kalau yang penting tahu adalah lain tuh. Ya, yang mana tahu satu kali kita bisa lebih dekat. Karena itulah yang juga dialami oleh para sahabat ya. Sahabat itu kan anak lupa namanya. Itu sahabat yang memang doanya dikabulkan Allah. Tapi dia buta. Nah, itu doa dikabulkan Allah tapi dia buta. Ditanya orang kenapa nggak minta kepada Allah agar disembuhkan matanya. Tak mau dia.
dia tetap biar tetap seperti itu, tapi hatinya ini tajam. Kalau bahasanya hatinya tajam, karena mungkin basyirah dari Allah ya. Ada basyirahnya bagus seperti hadis Rasulullah, hati-hatilah kamu dengan pandangan atau basyirahnya orang-orang mukmin, karena dia itu melihat dengan cahaya Allah, ya. Nah, walaupun dia buta gitu ya, tapi dia nggak mau minta matanya. Ya ini bagian, karena apa namanya, logikanya ketika doa kita selalu dikabulkan Allah, ini kan perlu rasa syukur. Ini masih setengah agama, ada setengah lagi sabar, syukur dan sabar. Kita ini kan dapat kebaikan bersyukur, dapat kejelekan bersabar. Jadi dia biar komplit. Yang pertama dia sudah bersyukur karena doa dikabulkan, ya dengan matanya seperti itu dia bersabar. Komplit dapatnya. Masya Allah. Kalau kita kan nggak terpikir Pak ya. Oh enak kali orang yang doakan, Masya Allah enggak gitu ya. Kalau doakan dulu kan beneran. Tapi dia enggak. Dia ingin mendapatkan dua hal. Dia sudah bersyukur dan dia juga harus bersabar. Karena persepsi mereka bisa kayak gitu ya. Hidup ini sudah singkat. Itu kan enak di mulut kita kalau kita Pak. Coba lagi kita sakit 2 minggu aja, rasanya nggak baik-baik lagi. Kita batuk kemarin kan sampai sebulan lebih. Kok nggak baik-baik lagi batuk. Suara masih parah kan gitu. Padahal Allah berapa puluh tahun ngasih kita suara yang baik, benar nggak? Tapi para sahabat itu dan sahabat itu bisa dia sebentar ini. Sabar dia, Masya Allah. Yang kayak gini Pak yang perlu kita tiru, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar diberikan dan dimudahkan oleh Allah, ya, disampaikan ke derajat itu. Ya, Allah alam shawab wa minkum. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau yang ingin diskusikan silakan. Tentang Ramadan silakan. Pak. Pak Jo, tanya Pak Jo. Lebih hadisnya kan. Jadi kalau saya itu soeh. Karena kami saya baca dalam kitab Fadil Hamam, tapi ulama-ulama mengatakan juga 10 Ramadan artinya malam pembakaran berupa rahmat, adalah pengampunan di pembakaran gitu kan. Ya, jadi kalau masalah belajar hadis memang sebagian dia, tapi saya tahu ya seperti di kitabnya Syekh Abdul Majid Majid ada di beberapa kitab. Karena gini, beberapa hadis contohnya kan itu kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Setiap malam kan dihapuskan dosa-dosa kita. Dalam hadis lain juga di kitab itu dikatakan bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan. Dalam bahasa lain itu memberikan hadiah ampunan kepada setiap hambanya setiap malam. Ya tentunya yang sudah menjalani dengan baik. Jadi nggak nunggu di akhir. Walaupun mungkin